Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa deck reading lagi ya. Dengan mengambil tema, apakah dia ada memiliki orang lain di luaran sana ya. Sekali lagi, apakah dia ada memiliki orang lain di luaran sana ya. Bagi kalian yang ingin mengetahuinya, mari kita bahas di sini ya. Tapi perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang menonton video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi readingan saya ini. Kalau misalnya resonate ya, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan. Karena bisa jadi energi yang ada di dalam readingan ini vice versa ya, kebolak-balik atau move and flow ya, yang masih belum terjadi, yang sudah terjadi ataupun yang sedang terjadi, oke? Atau bisa jadi energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan, seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian, oke? Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapinya. Dan namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruah ya di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck ya. Tinggal dicocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, atau ya disesuaikan dengan zodiak yang saya sebutkan nantinya, oke? Nah, readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, jadi kapanpun kalian ingin menontonnya itu juga boleh ya. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan itu juga diperbolehkan ya. Kapanpun saja ya. Dan genderless itu adalah unisex, yang mengikuti readingan saya ini boleh pria, boleh wanita, boleh juga anak-anak ya. Siapapun diri kalian diperbolehkan, diperkenankan, oke? Nah, di sini ada 3 deck ya. Dari kiri ke kanan, hijau yang ini deck pertama, deck kedua, deck ketiga ya. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian, atau bila perlu ya, dipostkan dulu video ini sambil didilingkan ya wajah orang yang kalian yang berdiling dengan diri kalian. Bayangkan ya wajah orang tersebut ya. Atau boleh jadi biarkan video ini berjalan sementara saya melakukan beberapa himbauan dan penyampaian ya. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua, oke? Kita saling tolong menolong dan bantu-membantu di sini ya. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, karena nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik ya, dan pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya guys. Karena siapa yang duluan, dia yang akan saya utamakan. Siapa yang terlambat, ya terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke, tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu. Oke, ditunggu ya, mulai dari saat ini juga. Saya rasa kalian telah memilih, yuk kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus ya. Barusan akan saya jelaskan di sini ya. Dear God Universe, please give us a theme for viewers who pick and choose deck number 1. Apakah dia ada memiliki orang lain di luaran sana ya? Apakah dia ada memiliki orang lain di luaran sana? Apakah dia memiliki orang lain di luaran sana? Oke. Nah, saya akan tarik satu kartu energinya untuk kita jadikan tema di sini ya. Satu ya. No place like home. Tidak ada tempat yang bagaikan rumah di sini, oke? Nampak ya? Oke. No place like home ya. Ini bisa jadi dua kemungkinan ya. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada ya. Dan saya rasa lebih cenderung kalau di sini dia tidak ada ya. Dia kayaknya menikmati kehidupannya sendiri ya. Dan di mana dia menganggap
diri kalian itu sudah ibaratnya ya rumah bagi diri dia ya, yang bisa memberikan kenyamanan ya dari segi batin, dari segi perasaan, pikiran ya. Makanya dia menganggap kalian seperti rumahnya sendiri ya. No place like home ya. Tidak ada tempat lagi yang bagaikan rumah selain diri kalian ya. Di sini ya. Orang lain tidak bisa memberinya kenyamanan seperti itu. Tapi alangkah baiknya coba ya. Bisa jadi ya dia juga memiliki tempat nyaman yang lain juga, tapi kita masih belum tahu dan kita coba explore melalui kartu tarot ini ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 1. Apakah dia ada memiliki orang lain di luaran sana ya? Apakah dia ada memiliki orang lain di luaran sana? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu No Place Like Home. Oke. Saya akan tarik satu kartu, beberapa kartu, 5 kartu seperti biasa ya. Tapi saya akan langsung sebutkan zodiaknya di sini ya. Pertama, Star ya, The Pole Star atau kartu healing ya di sini ya. Ini zodiak Aquarius ya. Kedua, Three of Vessel. Oke. Di sini terhubung dengan zodiak Cancer. Ketiga, Sun, The Sun ya. Kartu The Sun ya. Keceriaan ya. Di sini zodiak Leo. Keempat, The Green Man ya, atau The Emperor ya, zodiak Aries. Seven of Vessel, zodiak Scorpio. Oke, kita lihat ya kartu saran, pesan, dan nasihat ya untuk diri kalian itu apa ya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 1. What should we do, what we must to do terkait kartu No Place Like Home ya. Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan. True love. This is the romance of a lifetime. Ya, ini adalah cinta sejati kalian ya. Berarti benar ya di sini ya. Saya melihat ya, kalau misalnya dia ingin memiliki orang lain ya, dia juga bakalan bisa, karena banyak sekali ya orang-orang yang mendekati dia, tapi dia tidak menentukan pilihan ya untuk orang tersebut ya, karena dia merasa dia tidak nyaman ya, dia tidak bisa beradaptasi dengan orang tersebut. Dan saya merasakan di sini ya, kalau orang yang kalian dealingkan itu ya, The Star ini sedang dalam masa proses healing di sini. Jadi hatinya terbuka pada orang ya, hanya sekedar untuk ya mau dibilang have fun juga tidak bisa ya, tapi lebih cenderung dia mencari kesenangannya sendiri di luaran sana dengan cara yang positif, kayak misalnya jalan-jalan, nge-mall kan. Nah untuk tujuannya ini adalah untuk The Sun ya, untuk menyenangkan hati dan pikirannya saja ya. Dan kebanyakan dia membuka dirinya kayaknya bergaul dengan orang-orang, tapi dia masih belum memiliki orang lain di luaran sana ya. Karena mungkin saja terlalu banyak kriteria yang dia inginkan dari seseorang tersebut, dan orang-orang banyak juga orang-orang yang mencoba untuk mendekatinya, tapi ya dia itu kayaknya lebih cenderung ya sebagai seorang yang kayaknya pemilih ya di sini ya, banyak kriteria yang dia harapkan dari seseorang. Dan
orang-orang yang mendekatinya tersebut tidak ada satupun yang memiliki kriteria yang dia inginkan selain diri kalian. Makanya no place like home, ya. Tidak ada tempat senyaman rumah sendiri yang dia dapatkan dari diri kalian. Biarpun kalian sudah putus, ya, ataupun sedang jeda, ataupun sedang dalam masa pacaran, maka di sini true love, cinta sejati, ya, sebagai saran pesan nasihat untuk diri kalian, ya. Percayalah pada orang tersebut, ya. Dia adalah true love kalian, dan dia menganggap kalian itu adalah true love, cinta sejatinya, ya. Dimana ada true love, dimana ada cinta sejati, maka di situ dia merasakan, ya, kehadiran kalian itu tidak ada tempat yang bisa menggantikan posisi kalian yang membuatnya nyaman bagaikan sedang berada di rumahnya sendiri saat itu. Oke, kalian bisa mengerti ya guys, ya. Makanya orang ini biarpun sedang dalam status pacaran dengan kalian ataupun sedang dalam status jeda atau sedang dalam keadaan break dengan diri kalian sekalipun, ya, dia tidak bisa membuka hatinya, ya, untuk mencintai orang lain dulu karena kalian itu adalah true love-nya, ya. Dia masih mengingat kalian. Makanya di sini ada kartu the green man, ya. The green man, dia menjaga kesetiaannya karena dia masih mengingat kalian meskipun orang ini, ya, lebih cenderung diam karena dia ego, ya. Dia lebih cenderung kayak menutup komunikasinya dari diri kalian tersebut, ya kan? Tapi kalian percayalah, biarpun dia menutup komunikasi, ya, tidak berbicara, tidak ngobrol dengan diri kalian, dia juga tidak bakalan, ya, bisa mendapatkan orang lain karena kenyamanan itu, ya, bagi dirinya yang bagaikan rumah sendiri hanya bisa dia temukan di dalam diri kalian. Meskipun di sini, ya, dia berusaha untuk membuka hati untuk orang lain dan banyak sekali orang yang berusaha untuk mendekatinya, ya. Saya melihat dia masih tetap tidak bisa menjatuhkan pilihan, ya. Dia tetap memegang teguh, ya, pada prinsipnya, ya. Dia ada niat, ya, untuk membuka hatinya pada orang lain, tapi dia tidak bisa karena hatinya masih terpaut pada diri kalian. Oke? Kalaupun ada orang lain yang mendekatinya saat itu, ya, dia hanya menganggap orang tersebut kawan biasa saja, ya, teman jalan-jalan saja, ya, teman untuk nge-cafe, nongkrong saja, ya. Karena cuma itu saja yang bisa membuat dirinya senang, bukan dengan berpacaran atau menjalin hubungan dengan seseorang. Karena dia masih belum siap untuk membuka hatinya untuk orang lain. Dia masih healing, ya, masih berusaha dalam proses penyembuhan luka hatinya tersebut. Jadi dia tidak bisa mencintai siapapun dulu di sini. Oke, selamat ya yang memilih deck kelompok yang pertama ini, ya. Dan ini adalah readingan general, ya. Jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih jelas, lebih akurat, lebih mendetail, lebih terperinci, ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya guys. Karena siapa yang cepat, dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan. Sedangkan yang lambat, ya, terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari, ya. Tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini, ya. Jadi buruan cepetan, ya. Oke, ditunggu ya guys. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan, ya. Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 2. Apakah dia ada memiliki orang lain di luaran sana? Apakah dia ada memiliki orang lain di luaran sana? Oke. Kita lihat, ya, satu kartu sebagai tema di sini. New life, ya, kehidupan baru, ya. Ini juga sama, ya. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak, ya. New life, ya, kehidupan baru, ya, yang barusan ibaratnya dilahirkan kembali. Mungkin, ya,
Bisa jadi mungkin dia masih belum memiliki seseorang, tapi dia sedang berusaha mencari, ya. Dia sedang berusaha mencari seseorang, ya, untuk masuk ke dalam kehidupannya di luaran sana, ya. Apa yang terjadi di dalam hubungan kalian itu saya tidak tahu, ya. Mungkin kalian break, putus, jeda, ya. Makanya dia berusaha untuk mencari orang lain di luaran sana, ya. Tapi alangkah baiknya kita explore penjelasan dari kartu tarotnya itu apa, ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Apakah dia ada memiliki orang lain di luaran sana? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu New Life, ya. Oke. Three of Cups. Oke, zodiak Cancer. Saya langsung sebutkan zodiaknya saja di sini. Kedua, Three of Pentacles. Zodiak Capricorn. Seven of Pentacles. Oke, Seven of Pentacles zodiak Taurus. Ten of Swords. Zodiak Gemini. Four of Wands. Zodiak Aries. Oke, kita lihat saran, pesan, dan nasihat, ya, untuk diri kalian itu apa, ya. Oke, Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 3. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan, ya Tuhan, terkait kartu New Life ini? Oke. Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Release your ex. Lepaskan mantan kalian, oke? The time has come, ya, to clear your energy, ya. Berarti orang ini, ya, sudah tampak sangat jelas sekali, ya. Dia sudah putus dengan kalian. Makanya dia berusaha untuk mencari kehidupan barunya di luaran sana, di Three of Cups, ya. Dia banyak bertemu dengan orang-orang di luaran sana, ya. Dan dia, ya, ada kemungkinan walaupun, ya, misalnya, ya, dia masih memiliki hubungan dengan kalian, ya. Ada kemungkinan, ya, dia sudah merasa bosan kepada kalian, ya. Kalau itu bagi kalian yang masih berhubungan, ya. Tapi ini lebih spesifiknya ke kalian yang sudah putus atau sedang jeda, ya. Dan di sini Three of Cups. Dia banyak bertemu dengan orang. Bisa jadi orang ketiga juga sudah hadir di dalam hidupnya, ya. Dan dia sedang berusaha untuk PDKT dengan si orang tersebut. Oke? Berarti dari orang ini sudah tampak jelas, ya. Dia ingin melupakan kalian. Oke? Bisa dimengerti, ya, guys, ya. Dia ingin melupakan kalian. Bisa jadi dia telah bosan pada diri kalian. Tapi dari si orang ketiga ini, nah ini yang perlu saya jelaskan, ya guys. Dari si orang ketiga ini masih belum menerima tawaran cintanya tersebut, ya. Makanya dia masih menunggu, ya. Mungkin di sini Seven of Pentacles, ya. Dia masih menunggu jawaban dari si orang ketiga atau si orang baru yang barusan dia deketin tersebut, ya. Saya memiliki perasaan kepadamu, apakah kamu bisa menerimaku? Yuk kita jalan yuk. Tapi orang ketiga tersebut, ya, masih belum bisa menjawabnya, masih belum bisa mengatakan iya saya menerimamu, I am accept. Nah itu masih belum bisa. I accept itu masih belum, ya, dari si orang ketiga. Makanya dia sedang menunggu jawaban dari si orang baru tersebut, ya.
Dia sedang menunggu jawaban dari si orang baru, ya. Dan di sini ke depannya, ya, ada kartu Ten of Swords, ya. Ten of Swords, dia ingin, ya, mengakhiri segala permasalahannya dengan diri kalian, ya, yang terjadi di masa lalu, ya. Kalau misalnya kalian sempat sempat bertengkar dan sempat putus, sempat jedah, ya, maka saya lihat ke depannya di sini Ten of Swords, dia ingin menyelesaikan, mengakhiri segala permasalahannya dengan diri kalian hingga setuntas mungkin, ya. Oke, bisa kalian mengerti kan, guys? Dengan setuntas mungkin, ya. Kemudian saat itu, ya, dia ingin memulai, ya, membuka hati dan perasaannya, ya, memantapkan pondasinya untuk serius mencintai orang lain di sini. Dan ada kemungkinan, ya, saat ini juga, ya, dia sudah dalam proses membuka hatinya untuk serius mencintai si orang lain tersebut, ya. Kalau ditanya apakah dia sudah punya orang lain di luaran sana, ya, iya, memang dia sudah punya orang lain di luaran sana, ya. Tapi masih dalam proses PDKT, ya. Masih dalam proses PDKT, dia mungkin telah menyatakan perasaan cintanya pada orang tersebut, tapi orang itu masih belum bisa menjawabnya, sehingga dia menunggu jawaban dari si orang tersebut. Atau dia sedang menunggu untuk mencari celah, ya, untuk mendekati orang lain atau mengambil perasaan hati orang lain di sini, ya. Tujuannya, ya, supaya, ya, segala kenangan-kenangan dia bersama diri kalian di masa lalu tersebut, ya, berakhir semuanya secara tuntas. Dan di sini new life juga bisa jadi Four of Wands di sini, ya. Dia ingin memantapkan pondasi kehidupannya di luaran sana, ya, dengan melepaskan kalian, dengan melupakan kalian, dengan mengikhlaskan kalian, membuka hatinya untuk serius mencintai orang lain. Makanya di sini saran pesan untuk diri kalian itu ada release your ex, ya. Dia telah menjadi mantan kalian. Lepaskanlah dia, ikhlaskanlah dia, ya. Kalau kalian masih terus mengingat dia, kalau kalian masih terus dengan alasan belum bisa move on lah, sulit move on lah, nah, itu hanya akan mempersulit kalian sendiri, ya kan? Karena orang ini, ya, sudah tidak mungkin untuk kembali lagi pada diri kalian. Oke? The time has come. Waktu sudah tiba, ya. Makanya pesan dari semesta mengingatkan kalian, ya, waktu kalian telah tiba, ya, untuk membersihkan energi kalian dari pengaruh-pengaruh orang ini. Karena orang ini telah menjadi mantan kalian. Dia telah tidak memiliki status lagi, ya, bersama kalian. Statusnya itu juga dia ingin akhiri hingga setuntas-tuntasnya di sini. Oke? Semoga kalian bisa mengerti, ya. Percuma juga, ya, kalau kalian tidak move on, ya. Apa kalian mau menunggu untuk memperjuangkan dia kembali? Karena kalian meskipun untuk mau memperjuangkan dia lagi kembali, itu juga tidak bakalan mungkin lagi. Karena hatinya, perasaannya, ya, sudah terbuka pada orang lain. Dia telah menembak orang lain dan sedang menunggu jawaban dari si orang tersebut. Dan segala kenangannya bersama diri kalian itu sudah mau dia akhirin, ya, sampai clear, ya, sampai tuntas, ya, semuanya, ya. Dan perasaannya juga sudah terbuka pada orang lain. Jadi tidak mungkin lagi dia kembali lagi pada diri kalian. Kalau misalnya dia dengan diri kalian masih dalam status hubungan berpacaran, maka berhati-hatilah, ya. Ini ada menunjukkan gejala-gejala dia telah bosan kepada diri kalian. Dia ingin mencari pondasi baru, situasi dan kondisi percintaan yang baru di sini. Oke? Dia tidak ingin terus bertahan lagi dengan diri kalian. Takutnya, ya, dia bisa melepaskan kalian secara tiba-tiba, secara mendadak saat itu. Oke? Nah, mungkin, ya, alangkah baiknya kalian persiapkan diri kalian untuk mengikhlaskan dia dan melepaskan dia, ya. Jangan dipaksakan sesuatu yang bukan rezeki kita tersebut, ya. Karena semakin kita paksakan, kita akan semakin sakit saat itu, ya. Nah,
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang kedua ini ya. Semoga kalian mengerti ya. Berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail atau lebih jelas, lebih akurat ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan perhatikan dengan seksama ya segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya guys, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri ya, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya, tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Jadi ya, mulai dari saat ini ya, cepat-cepatan di charter dulu saya, dipesan dulu saya. Oke, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Oke viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya jelaskan. Oke. Dear God Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 3. Apakah dia ada memiliki orang lain di luaran sana? Apakah dia ada memiliki orang lain di luaran sana? Oke. Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema. Co-create. Co-create. Oke. Saya tidak bisa memastikan dari kartu co-create ini ya. Bisa jadi saya merasakan bagi yang memilih deck kelompok yang ketiga ini ya, orang yang kalian dealingkan, entah itu mantan kalian, orang yang sudah pernah break, sudah pernah putus dengan diri kalian, atau orang yang sedang dalam proses hubungan dengan diri kalian, itu juga bisa ya. Orang ini ya terlalu defensif sekali ya. Oke, co-create ya. Terlalu defensif, dia terlalu menjaga jarak ya dari orang lain. Oke, di sini ya. Jaraknya itu, kalaupun ada orang yang berusaha untuk mendekatinya, maka dia akan terlalu terburu-buru mencurigai si orang tersebut. Ini orang ya apa maunya ya. Nah, ini orang terlalu defensif, terlalu introvert juga ya. Kalian berdealing dengan seseorang yang kayaknya tidak mudah membuka hati dan perasaannya bagi orang lain ya. Tidak mudah akrab juga ya, dan tidak pandai di dalam bergaul juga ya. Dia terlalu menjaga dan memproteksi dirinya sendiri ya. Tapi itu tujuan dia ya. Beda dengan deck yang pertama. Deck yang pertama itu memang dia tidak bisa melupakan kalian. Tapi deck yang ketiga ini ya, dia menjaga dirinya sendiri, dia defensif ya. Bukan untuk demi diri kalian ya, bukan untuk diri kalian, tapi demi keselamatan dia sendiri. Oke, yang dia pikirkan itu adalah dirinya sendiri, bukan diri kalian. Berarti ini orang ya, kalau ditanya sudah memiliki orang lain di luaran sana atau belum, dia masih belum ya. Dia terlalu tertutup ya di tengah masyarakat ya. Dia orang yang terlalu defensif sekali ya. Bukan demi diri kalian dia melakukan hal kayak gini, bukan karena cinta dia melakukan hal kayak gini, tapi demi keselamatan diri dia sendiri. Nah itu bedanya dari deck kelompok yang pertama. Oke, kita explore melalui kartu tarot ya di sini. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose deck number 3. Apakah dia ada memiliki orang lain di luaran sana? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu co-create. Oke. Co-create. Oke, saya akan tarik kartunya secara acak. Saya langsung sebutkan saja zodiaknya ya di sini ya. Ace of Chalices. 3 zodiak sekaligus, Cancer, Scorpio, Pisces ya.
The Emperor. Jadi Aries. Ketiga, Six of Wands. Oke, zodiak Leo. Keempat, Ace of Pentacles. Di sini tiga zodiak sekaligus ya, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Dan terakhir, Seven of Pentacles. Oke. Seven of Pentacles zodiak Taurus ya di sini. Oke. Kita lihat saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian itu apa? Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 3. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu co-create ini ya? Romantic feeling. Your feelings are real and worth exploring. Oke. Nah, di sini ya saya merasakan orang yang kalian dealingkan ini ya, dia bukan mantan kalian, dia orang baru. Tapi orang ini juga masih belum jadian dengan diri kalian. Oke, nah kalian bisa mengerti kan, guys, kan? Mau dibilang PDKT juga tidak ya, tapi mungkin saja kalian berdealing dengan orang ini ya, masih dalam keadaan atau tahap gimana ya, menjalin hubungan sebagai kawan biasa saja. Karena orang ini memiliki kecenderungan terlalu defensif ya, terlalu menutup diri dari orang-orang ya. Dia tipe seorang yang tidak mudah gampang percaya pada orang lain, termasuk pada diri kalian juga. Jadi saya merasakan bagi beberapa orang, tidak semuanya ya, yang memilih kelompok yang ketiga ini, kalian merasa kesulitan di dalam mendekati orang yang kalian dealingkan tersebut. Oke? Nah, Ace of Chalices ya, di sini memang ada niat ya di dalam dirinya itu ya, untuk menemukan cinta baru. Saya merasakan orang yang kalian dealingkan ini ya telah lama single, telah lama menjomblo ya. Karena apa? Orang ini mengalami krisis kepercayaan kepada orang lain. Dia tidak mudah, tidak gampang percaya pada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk pada diri kalian. Makanya apapun yang dia perbuat di sini hanyalah demi kepentingan diri dia sendiri. Oke, yang dia pikirkan itu adalah mencari ya kenyamanan untuk dirinya sendiri. Mungkin saja ya orang yang kalian dealingkan ini juga seorang yang kayak gimana ya, seorang yang mendapatkan perhatian dari banyak orang yang naksir kepada dia. Tapi dia itu ibaratnya sosok di Emperor ya, sosok seorang yang pemilih, tidak mudah di dalam membuka hati dan perasaannya kepada orang karena dia memiliki krisis kepercayaan. Dia tidak gampang untuk mempercayai orang. Kalaupun ada orang yang mendekatinya, orang ini selalu negative thinking, bawaannya selalu suka curiga pada orang-orang ya. Ini orang apa maunya ya? Apa maunya dia mendekati saya ya kan? Apakah dia mau morotin saya? Dia mau memanfaatkan saya enggak? Nah, inilah tipe-tipenya. Jadi kalau ditanya apakah dia sudah memiliki orang lain di luaran sana, masih belum. Ya, meskipun orang ini ya telah mendapat sorotan dari banyak orang yang memberikan perhatian kepada dia, dan dari dia sendiri memang ada niat ya untuk menemukan sesosok pasangan baru yang benar-benar mencintai dirinya, ya kan? Dia ingin memenangkan hati seseorang, ya, tapi dia juga tidak tahu hati siapa yang ingin dia menangkan. Kalau dari diri dia sendiri ya, tidak mudah mempercayai seseorang, gampang curigaan pada seseorang. Jangankan kepada orang lain, tapi kepada kalian juga. Orang ini terlalu gampang merasa insecure ya, merasa tidak nyaman. Makanya ya, ini orang yang paling penting, yang butuh dia dapatkan terlebih dahulu ya, supaya dia bisa
mendapatkan sebuah awal mula cinta yang baru supaya dia bisa sukses atau menggapai victory, ya, kemenangan di dalam asmaranya, ya. Dia mesti mendapatkan, ya, perasaan secure dulu, perasaan security dulu, perasaan nyaman kepada seseorang dulu. Oke, sedangkan banyak orang yang mendekati dia itu dia belum apa-apa saja, ya, sudah bawaannya curiga terus kepada si orang tersebut. Si orang itu entah bisa memanfaatkan dia enggak. Nah, lihat ya, co-create ya. Di sini seekor burung hantu yang menjaga jarak dari seekor macan di sini ya. Dia tidak membiarkan siapapun mendekati dia dengan begitu dengan begitu mudahnya di sini, karena dia gampang merasa insecure kepada orang, gampang merasa curigaan pada orang. Berarti tampak jelas ini orang sudah lama jomblo, ya. Sudah lama tidak memiliki pacar di sini, oke? Dan yang mungkin di sini, ya, kemenangan bisa dia dapatkan, ya, untuk mendapatkan sebuah cinta baru adalah saat-saat dimana kalau kalian bisa membuat dia nyaman, membuat dia merasa security, ya kan, membuat dirinya merasa percaya dulu kepada diri kalian. Barusan, ya, saat itu dia bisa menerima kalian. Saat itu, ya, kalau dia sempat menerima kalian, maka dia akan menjaga kesetiaannya kepada kalian, ya. Maka untuk menghadapi orang kayak gini, ya, mesti sabar, ya. Seven of Pentacles, sabar menunggu, ya. Sabar untuk jalani proses, ya. Tunggulah dia sampai merasa nyaman dulu kepada diri kalian. Oke, nah, kembali lagi ditanya, ya, sekali lagi, apakah dia memiliki orang lain di luaran sana? Masih belum, ya. Di sini, ya. Kebanyakan, ya, yang dia lakukan di luaran sana itu adalah menunggu, ya, menunggu tanpa ada usaha sedikit pun untuk mencari cinta sejati itu datang pada dia, ya. Maunya cinta itu datang kepada dia itu tanpa dia cari, ya, tanpa dia melakukan effort di sini, ya. Kayaknya juga tidak bisa juga, ya kan? Nah, kalau misalnya kalian memiliki perasaan yang tulus kepada orang kayak gini, ya, orang ini, ya, sisi positifnya, dia memang bisa dipercaya, ya, dalam masalah kesetiaan, ya. Tapi sisi negatifnya ini, ya, kalau misalnya hubungan kalian memiliki masalah, ya, saat itu, ya, orang ini lebih bisa cenderung untuk ikhlas dan menyerah saja, ya. Kebanyakan kalian yang akan melakukan effort, yang akan melakukan upaya untuk memperjuangkan orang kayak gini, ya, itu kan kayak gimana, rugi juga kan di posisi kalian tersebut, ya kan? Mungkin saja orang ini banyak dikagumi oleh orang, ya kan? Jadi dia merasa agak sedikit angkuh, ya. Dia merasa agak sedikit sombong, ya kan? Tapi di balik perasaan sombongnya itu, ya, dia juga ingin menemukan cinta yang sejati. Dan di balik perasaan sombongnya itu, ya, di balik perasaan angkuhnya tersebut, ya, dia juga merasa insecure juga, merasa tidak nyaman juga, merasa dirinya selalu terancam, ya, merasa kalau orang-orang yang ada di sekitarnya itu hanya ingin memanfaatkan dia saja. Oke, jadi, ya, saya lihat untuk ke depannya dia memang memiliki niat untuk mencari sebuah cinta yang baru, yang tulus, yang setia, ya. Tapi mungkin dia masih belum sadar apa yang mesti dia perbaiki di dalam dirinya sendiri, yakni memberikan kepercayaan, memberikan kesempatan pada seseorang untuk membuktikan perasaan tulus orang tersebut. Oke? Makanya ke depannya dalam jangka waktu dekat ada kemungkinan dia akan menyadari, ya, kalau untuk bisa menemukan, untuk bisa sukses menggapai victory atau kemenangan, mendapatkan cinta baru di dalam kehidupannya itu, ya, dia mesti, ya, beradaptasi dengan orang, merasa nyaman dulu dengan seseorang. Jadi orang ini tidak bisa langsung jadian dengan orang lain, ya. Untuk jadian dengan orang kayak gini, berilah dia kenyamanan dulu, cobalah untuk berteman dan berkawan dulu.
Oke, makanya di sini ada romantic feeling ya sebagai saran pesan dan nasihat untuk diri kalian. Your feelings are real and worth exploring. Berilah perhatian kalian ya. Perhatian kasih sayang kalian kepada orang ini ya. Bukalah hati dan perasaannya tersebut. Oke? Berikan dia motivasi ya. Buka pikirannya tersebut. Oke? Agar dia bisa berubah ya. Dengan kata-kata kalian yang manis, yang indah, tapi tidak lupa ya, kata-kata kalian mesti kalian realisasikan jadi kenyataan juga. Kalau buktikan ya pada orang ini ya, kalau kalian tulus mencintainya, oke, supaya dia merasa nyaman pada diri kalian tersebut ya. Meskipun ya sebelum menerima kalian itu dia mesti menunggu dulu ya, melihat perkembangannya, menyaksikan kalian dulu ya kan, gerak-gerik tingkah laku kalian, karena orang ini gampang curigaan ya pada orang lain. Oke, sekali lagi kalau ditanya ya, untuk dek kelompok yang ketiga ini masih belum ya memiliki orang lain di luaran sana, bahkan sudah lama ngejomblo di sini. Oke, nah, romantic feeling ya, saran pesan dan nasihatnya sudah kalian ketahui ya. Beri dia perhatian, beri dia motivasi untuk membuka hati dan perasaannya supaya mendapatkan perasaan nyaman ya saat bersama diri kalian ya. Jadi teman curhatnya terlebih dahulu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan melalui dek kelompok yang ketiga ini ya, karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih jelas ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama ya segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman untuk kedepannya. Oke, buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu. Oke. So, gerak cepat kalian mencarter atau memesan diri saya mulai dari saat ini ya. Ditunggu ya guys. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga video saya ini bisa membantu diri kalian semua ya. Bukan permasalahan resonate atau tidaknya video readingan saya ini, tapi nilai-nilai positif yang bisa kalian terapkan ya, sehingga bisa menyadarkan kalian apa yang boleh kalian buat dan apa yang tidak boleh kalian lakukan di sana ya. Dan bagi kalian kalau misalnya merasa video ini berguna untuk diri kalian, sekali lagi saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong menolong dan bantu-membantu di sini ya guys ya. Dan bagi kalian sekali lagi yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik ya segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya, mulai dari sekarang pesan saya dulu ya, supaya kalian jangan antri terlalu lama saat itu ya. Karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri ya, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari, tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. Oke, so ditunggu ya gerak cepat kalian itu ya. Nah, akhir kata ya, jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Dan doa saya untuk diri kalian semua itu ya, kita saling mendoakan satu sama lain di sini ya. Dan sekarang saya tutup dulu readingan saya ini dan sekaligus pamit undur diri ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu sadu sadu.